kabar kalian hari ini? Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Nadia Aulia Syifa akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. KKN atau biasa kita kenal dengan kuliah kerja nyata adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa S1 yang dilakukan di sejumlah universitas di Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di sebuah desa tentunya. Namun karena adanya pandemi COVID-19, banyak universitas yang melaksanakan KKN secara daring. Salah satunya yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salah satu tema KKN yang menarik adalah tema peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, kesehatan, dan ekonomi. Tema yang dikoordinasi oleh Wawan dan Bapak Rahmat Ramdhani selaku dosen pembimbing lapangan. Baik, saat ini saya sudah bersama Wawan selaku koordinator KKN peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, Wawan, apakah sudah terhubung bersama kami? Ya, Mbak Nadia sudah terhubung. Nah, gimana nih Wan, kesan melaksanakan KKN secara daring? Kesan kami melaksanakan KKN secara daring ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tahun-tahun sebelumnya KKN itu dilaksanakan secara langsung terjun ke masyarakat. Sedangkan tahun sekarang itu kita kesannya itu terasa berbeda gitu. Nah, kemudian adakah hambatan atau kendala yang dialami oleh tim KKN Wawan selama melakukan KKN daring ini? Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok kami khususnya dalam hal ini mungkin yang pertama terkendala masalah teknis bagaimana mengkoordinasikan sesama anggota. Misalkan ketika kita melakukan rapat via Zoom, suaranya pas rapat itu masing-masing anggota nggak begitu jelas. Hasilnya ketika kita melakukan kajian atau rapat, pembahasannya itu nggak semua teman-teman itu bisa tersampaikan informasinya dengan baik, bisa menangkap informasinya dengan baik. Terus hambatan yang selanjutnya juga kita terkendala karena kita via daring, kita agak sedikit susah mencari data atau informasinya karena dalam hal ini yang harusnya terjun itu DPL, sementara kita harus melaksanakan secara daring, full daring. Dan konsepan apa sih yang ditawarkan oleh tim KKN Wawan kepada desa yang menjadi objek? Dalam hal ini konsepan yang kelompok kami tawarkan itu, karena kan kelompok kami itu ada 3 berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi. Nah, dalam hal ini kelompok kami lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara data di desa Lukjambe ada namanya Danau Bintang Alam. Danau Bintang Alam di sini bisa menjadikan suatu konsepan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, konsepannya seperti apa? Danau di sini itu kita cari data-data melalui via daring, baik itu dan lain sebagainya, itu masih belum terstruktur ataupun belum mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu kelompok kita ingin membuat suatu konsepan atau ide-ide gagasan baik di bidang infrastrukturnya, baik di bidang pemasarannya dan lain sebagainya untuk bisa desa ini dikenal oleh mahasiswa KKN Unsika, masyarakat Karawang maupun masyarakat Indonesia itu tersendiri. Ya, mungkin itu gambaran dan konsep dari kelompok kami. Kami harapkan dengan meskipun KKN dilakukan secara via daring, konsep dan pemikiran kami bisa jadi referensi kebijakan di pemerintah desa, dalam hal ini yang menjalankannya itu badan usaha milik desa, untuk bisa dijadikan kebijakan dalam mempercantik atau memperindah objek wisata Danau Bintang Alam di desa Lukjambe ini. Sekian dan terima kasih.
Oke Wawan, terima kasih untuk waktu dan penyampaiannya. Sukses selalu untuk Wawan dan rekan-rekan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke informasi yang paling utama, yaitu wisata Danau Bintang Alam. Seperti apa sih keindahannya? Mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum, Sampurasun. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Check it out. Sebelum masuk ke kegiatan KKN kami di desa, kita mau ajak teman-teman memahami dulu tentang Undang-Undang Desa. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya. Lalu, desa mana sih yang menjadi lokus KKN kami? Simak dulu ya profil singkat desa berikut ini. Desa Teluk Jambe terletak di Jalan Sukagalih nomor 89, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Pinayungan, Desa Adi Arsa Timur, Desa Sirnabaya, dan Desa Anggadita. Dengan banyak perkembangan di desa, khususnya dari luas tanah saja, gitu kan, sesuai dengan kependudukan, itu jumlah area luas tanah yang saat ini 500 hektar tentunya, ya, sudah secara global tentunya. Terus kependudukannya pun luar biasa untuk desa Teluk Jambe sekitar 15.000 tentunya. Ini penduduk asli atau yang sering pendatang tentunya. Terus di desa Teluk Jambe ada 7 dusun, ya, dusun. Terus ada 11 RW, 47 RT. Visi dan misi Desa Teluk Jambe yaitu visinya adalah desa kami yang sejahtera, adil, dan makmur berlandaskan iman dan takwa. Misinya yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Kedua, meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Ketiga, meningkatkan infrastruktur perdesaan. Keempat,
meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya desa. Seperti yang kita tahu, dengan adanya kewenangan, desa sebagai pemerintahan paling terkecil memiliki beberapa fungsi yang diantaranya fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Menurut Edi Soeharto, fungsi pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Contohnya ada pelayanan administrasi, pembuatan KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 78 tentang pembangunan kawasan pedesaan, yaitu pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Menurut Mubarak tahun 2010, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Dengan adanya objek wisata Danau Bintang Alam, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan membuka warung-warung kecil di sekitar danau. Untuk memahami kegiatan KKN kami, yuk kita simak video tentang potensi desa. Karawang merupakan kabupaten yang sangat luas dengan keindahan alam yang indah. Tidak hanya di pedalaman saja keindahan alam yang tercipta. Di tengah-tengah kota pun terselip keindahan alam seperti danau di desa Teluk Jambe yang terletak di pertengahan kota Karawang. Yaps, Danau Bintang Alam. Danau ini dijaga dan dikelola oleh warga sekitar dan kepala desa setempat. Tempat ini sangat cocok untuk kalian yang ingin membebaskan diri dari kebisingan di tengah perkotaan. Tidak hanya danau, di sini terdapat beberapa fasilitas seperti tempat makan, memancing, dan tempat untuk berselfie ria. Nah, di sana juga free wifi loh. Cocok banget untuk kalian anak millennials yang ingin datang untuk sekedar bermain atau mengerjakan tugas atau sekedar menenangkan pikiran seperti mencari ide-ide baru karena di sana tempatnya sejuk dan nyaman. Setelah menyimak video dan gambaran sebelumnya, maka kami membuat suatu konsepan mengenai pengembangan BUMDes dan objek wisata desa. Simak video berikut ini ya. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa. Badan ini dibentuk untuk mengembangkan dan mengelola potensi yang berasal dari kekayaan sumber daya alam suatu desa, yang hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa, baik di bidang sosial, budaya,
dan ekonomi. Tentunya di Desa Teluk Jambe saat ini kalau memang diadakannya potensi yang ada di Teluk Jambe, di salah satunya di Danau Bintang Alam. Dan Danau Bintang Alam salah satu potensi yang ada di wilayah Desa Teluk Jambe ya. Ketika di tahun 2015 saat ini kami tentunya di Danau dengan jajaran petugas pengelolaan Danau Bintang Alam sering banyak komunikasi di dalam hal untuk penanganan ke depannya. Salah satunya potensi di Bintang Alam ini, Dusun Bintang Alam, salah satunya tujuannya untuk para wisata lokal. Dari video dan gambaran sebelumnya, maka kami mengambil fokus KKN dengan berfokus pada pengembangan objek wisata Danau Bintang Alam. Setelah kita ketahui perihal Undang-Undang Desa dan BUMDes, profil Desa Teluk Jambe, potensi desa, konsep pengembangan desa, dan fokus KKN, maka kami identifikasikan permasalahan Danau Bintang Alam untuk nantinya dijadikan suatu identifikasi masalah yang diselesaikan dalam beberapa strategi resolusi terhadap identifikasi masalah di Danau Bintang Alam tersebut. Dalam hal sampai hari ini tentunya belum ada untuk dari mana itu ya, bahwa untuk kelanjutannya dilanjutkan untuk pembangunan tahapan demi tahapan. Namun dengan keseriusan dari masyarakat setempat Dusun Bintang Alam khususnya, saat ini sudah dijadikan ikon kuliner. Banyak warga Desa Teluk Jambe khususnya Dusun Bintang Alam yang kiranya buka usaha di sana. Ya, usaha di sana jualan nasi ataupun warung-warung biasa di sana. Di Danau Bintang Alam masih minimnya petugas kebersihan dan fasilitas kebersihan, di mana hal tersebut menyebabkan masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar danau dan menyebabkan ketidaknyamanan para pengunjung. Penataan infrastruktur yang masih kurang baik, salah satunya yaitu penempatan kios-kios yang belum tertata dengan rapi, yang dimana hal tersebut membuat kondisi di sekitar menjadi tidak teratur. Belum lagi, masih belum tersedianya sarana bermain untuk anak-anak, masih kurangnya lokasi untuk berfoto yang instagramable, dan masih banyaknya lokasi pengembangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk menangani permasalahan tersebut, diperlukan tanggung jawab dan kerjasama seluruh elemen masyarakat sekitar Bintang Alam dengan melakukan perbaikan seperti membuat pembersihan lahan dari sampah agar terlihat lebih rapi, kemudian menambahkan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, sapu, dan sebagainya di beberapa tempat di sekitar danau, kemudian mengatur ulang lingkungan danau agar lebih tertata sehingga membuat para pengunjung merasa lebih nyaman. Selain itu, dapat juga melakukan pengembangan infrastruktur yang baik dengan menata ulang pembangunan agar terlihat lebih rapih dengan menambahkan wahana permainan untuk anak-anak, serta menambah pembangunan infrastruktur jembatan yang berupa bintang sebagai ikonik Danau Bintang Alam dan menjadi pusat spot foto yang instagramable sehingga dapat lebih menarik minat pengunjung. Resolusi dari permasalahan terkait pengembangan objek wisata Danau Bintang Alam yang pertama adalah kurangnya strategi marketing, sehingga kami membuat sebuah konsep mengenai strategi marketing. Simak video berikut ini ya. Strategi marketing yang kami gunakan ada beberapa tahap. Yang pertama, pada tahap search, kami mencari dan mentargetkan audiens agar konten dan tujuan kami dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian pada tahap konten, kami membuat ide, foto, ataupun video untuk promosi.
Dan selanjutnya pada tahap media, kami menyalurkan ide tadi melalui media sosial kami untuk dipromosikan seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Selanjutnya pada tahap evaluasi, kami menganalisa kembali tahapan-tahapan sebelumnya apakah sudah bekerja dengan baik ataupun tidak, dan mengenai kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Kedua, karena kurangnya protokol kesehatan pada saat mengunjungi tempat wisata Danau Bintang Alam, kami pun tergerak untuk membuat sebuah konsep mengenai protokol kesehatan. Simak video berikut ini ya. Perihal pencegahan COVID-19 dalam rangka saat ini masih booming dan belum ya ada obatnya serta belum tuntas. Maka dengan ini harapan kami kepada masyarakat maupun sekitarnya bahwa pencegahan COVID-19 betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai aturan protokol kesehatan. Protokol kesehatan penting diterapkan dan dijalankan semua lapisan masyarakat, terlebih di masa adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Selain demi keamanan dan kenyamanan, juga demi keselamatan bersama. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga, karena belum tersedianya media promosi mengenai wisata Danau Bintang Alam, maka kami membuatkan beberapa akun sosial media untuk mempromosikan wisata Danau Bintang Alam. Berikut akan kami paparkan mengenai beberapa akun sosial media wisata Danau Bintang Alam. Yang pertama, ada Instagram dengan username Danau Bintang Alam. Kedua, yaitu YouTube. Kami membuatkan channel YouTube dengan nama Danau Bintang Alam agar mudah diingat dan dicari oleh pengguna YouTube lainnya. Yang terakhir, ada fanspage di Facebook. Karena mayoritas orang pasti memiliki akun Facebook, maka kami membuat fanspage dengan username Danau Bintang Alam agar mudah diakses dan dijangkau oleh pengguna Facebook lainnya. Bagi kalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung kunjungi beberapa akun sosial media yang telah tersedia. Terakhir, karena sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan belum ada ciri khas dari Danau Bintang Alam, kami pun membuat suatu konsep desain perencanaan pembangunan ikon dari Danau Bintang Alam. Berikut video penjelasannya. Jembatan ini dirancang 2,5 meter di atas permukaan air dengan memiliki panjang 60 meter. Tempat ini terdapat spot-spot foto yang instagramable yang akan memanjakan mata wisatawan, dan di sepanjang jalan disediakan kursi untuk para pengunjung. Nah, jembatan dihiasi dengan lampu-lampu sebagai penerangan dan menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, di setiap sudut spot foto terdapat ikonik yang berbentuk bintang yang menjadi ciri khas jembatan Danau Bintang Alam. Selain itu, jembatan yang menjadi ikon wisata Danau Bintang Alam juga menyediakan wahana bermain seperti sampan dan perahu bebek. KKN Unsika tahun 2020 berbeda dengan KKN tahun sebelumnya. Jika KKN sebelumnya dilakukan secara langsung, KKN tahun ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Namun, hal ini bukan halangan bagi kami untuk turut andil berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui sebuah konsepan yang sederhana. Tetapi, jika konsepan dapat dijalankan dalam bentuk implementasi yang nyata, dampaknya dapat lebih bagus pada pengembangan objek wisata Danau Bintang Alam. Karena pada dasarnya, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus ada perencanaan dan kolaborasi yang baik pula antar stakeholders. Dengan semangat KKN terintegratif Unsika 2020 inilah cerita kami dibuat.
buah dari pemikiran secara daring yang menginvestasikan dalam suatu bentuk karya berupa konsepan pengembangan objek wisata Danau Bintang Alam. Tema KKN kami, peningkatan dan penguatan SDM dalam upaya kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi bangkit, kesehatan terjaga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Nadia Aulia Syifa pamit undur diri dan sampai jumpa.